Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk ya? Oh iya, alhamdulillah semuanya masuk. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, melakukan tanggung jawab salah satu tugas kita untuk belajar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Materi kita hari ini adalah tentang animalia. Materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah ciri-ciri umum kingdom Animalia. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi hewan invertebrata. Nah, pada pertemuan kita hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran nanti diharapkan kalian bisa menyebutkan ciri-ciri umum dari animalia. Kemudian yang kedua adalah bisa menyebutkan klasifikasi dari hewan invertebrata. Dan yang ketiga bisa mengidentifikasi hewan-hewan yang termasuk dalam hewan invertebrata. Jadi secara umum animalia itu dibagi menjadi dua subfilum, yaitu yang pertama adalah filum vertebrata dan yang kedua adalah filum invertebrata. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah filum invertebrata. Oke, sekarang kita masuk pada ciri-ciri umum animalia. Ciri umum animalia yang pertama adalah bersifat multiseluler. Multiseluler ini artinya bahwa tubuh dari hewan animalia disusun oleh banyak sel. Kemudian ciri yang berikutnya, sel-selnya bersifat eukariotik. Eukariotik ini artinya selnya itu memiliki dinding sel. Nah, kalau yang tidak memiliki dinding sel itu disebut dengan prokariotik. Dan ciri berikutnya adalah tidak memiliki dinding sel. Oke, lanjut ciri umum yang berikutnya. Yang kedua adalah hewan animalia itu bersifat heterotrof. Artinya hewan tidak bisa mensintesis makanan sendiri. Artinya dia bergantung pada makhluk hidup yang lain untuk mendapatkan makanannya. Misalnya tumbuh-tumbuhan. Ciri berikutnya adalah hewan mampu bergerak secara aktif. Yang dimaksud dengan bergerak secara aktif di sini adalah hewan bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini adalah merupakan berkah bagi kita sehingga kita bisa mencari makanan sendiri. Kemudian ciri yang berikutnya, sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual atau secara kawin. Nah, yang dimaksud dengan bereproduksi secara seksual ini adalah untuk menghasilkan individu baru, melibatkan sel telur dan sel sperma. Penyatuan antara sel telur dan sel sperma ini nanti akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian ciri berikutnya adalah mempunyai bentuk tubuh dan organ-organ yang sangat bervariasi. Jadi bentuk tubuh dari hewan ini sangat bervariasi.
Nah, itu ciri-ciri umum dari hewan atau animalia. Berikutnya kita akan lihat hewan invertebrata. Jadi salah satu contoh hewan animalia itu adalah hewan invertebrata. Nah, apa itu hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki vertebrae seperti cacing, bekicot, lalat, gurita, dan lain-lain. Klasifikasi dari hewan invertebrata. Yang pertama adalah Porifera. Porifera ini adalah hewan yang tubuhnya berpori atau berlubang-lubang. Nah, ini biasanya dia hidup di laut. Contohnya itu adalah karang. Kemudian yang kedua adalah Solentrata atau hewan yang tubuhnya berongga. Contoh dari Solentrata ini adalah ubur-ubur. Kemudian yang ketiga adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes ini adalah cacing pipih. Contoh cacing pipih itu seperti di gambar. Ini adalah gambar dari planaria. Kemudian contoh yang lain kelas yang lainnya adalah Nemathelminthes atau cacing gilik. Cacing gilik ini adalah cacing yang berbentuk gilik, artinya bulat panjang. Contohnya itu adalah cacing perut. Seperti di gambar, ini adalah contoh dari cacing perut. Kemudian yang kelima adalah Annelida. Annelida ini adalah cacing yang tubuhnya berruas-ruas. Contohnya itu adalah cacing tanah, kemudian cacing wawo. Nah, ini ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Berikutnya adalah moluska. Moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Nah, contohnya seperti di gambar itu adalah contoh moluska, yaitu bekicot. Jadi karena tubuhnya lunak, moluska itu memiliki pelindung tubuh. Contoh kelas berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata ini adalah hewan yang kulitnya berduri. Contohnya di sini adalah bintang laut. Yang terdapat di gambar itu adalah bintang laut. Contoh yang lainnya misalnya bulu babi, teripang, dan yang lain-lainnya. Pada umumnya Echinodermata ini hidupnya di air. Oke, berikutnya adalah kelas yang ke-8, itu film yang ke-8 itu adalah Arthropoda atau hewan yang tubuhnya beruas-ruas. Contoh yang dari hewan arthropoda ini adalah udang, kelabang, ya, insekta, berbagai jenis serangga, misalnya lalat, nyamuk, kupu-kupu. Itu adalah insekta dan itu termasuk hewan arthropoda. Oke, itu adalah gambaran umum tentang hewan invertebrata, pengantar dari Bu Guru secara umum, dan selanjutnya nanti kita akan diskusi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat
bisa menambah ilmu kita semua. Dan jika ada yang kurang berkenan, Ibu Guru mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.